Amin, amin. Terima kasih Ko Peter atas doanya yang sangat diurapi. Kiranya Tuhan menghujani Ko Peter dengan kasih yang melimpah daripada Tuhan dari semua segmen kehidupan, baik itu kesehatan, keuangan, dan juga harmonisasi dalam keluarga. Tuhan memberkati pelayanan Ko Peter senantiasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom keluargaku, shalom abang-abang, kakak-kakak, shalom Laskar Kristus. Suara saya aman? Ya, hari ini tema kita adalah cinta semurni emas. Mari kita baca ayat firman Tuhannya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan, perikop judulnya hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Firman Tuhan ini kita sudah sering dengar ya. Sudah sangat sering kita dengar ya. Tapi apakah abang-abang, kakak-kakak tahu bahwa efek daripada apabila kita semua manusia melakukan ini, apabila kita semua manusia yang ada di muka bumi ini melakukan yang pertama mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, bahkan mengasihi manusia seperti diri kita sendiri, maka apa yang akan terjadi? Ya, benar. Suasana surga akan terjadi di muka bumi ini. Atmosfer surga akan terjadi di muka bumi ini. Apabila kita melakukan hal ini, maka kita sama seperti doa di dalam Bapa kami, bahwa jadilah kehendak Tuhan di atas muka bumi ini seperti di dalam surga. Ya, apabila kita melakukan hal ini semua manusia, maka akan terjadi. Maka sebenarnya kitalah orang-orang yang membawa surga ke muka bumi ini. Karena apa? Karena ketika ada musuh, kita malah mendoakan mereka. Kasih menutupi segala kesalahan. Ya, maka kasih itu akan membuat kedamaian. Amin. Ya. Cinta semurni emas. Cinta atau kasih yang sebenarnya itu adalah Allah sendiri ya. Jadi apabila firman, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan Allah itu adalah kasih ya. Itu ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Apa sih yang membuat kita menjadi, apa sih daripada salah satu tujuan daripada kita mencintai Tuhan Yesus? Ya, salah satunya benar ya, bahwa kita sebentar lagi akan pernikahan anak domba ya, perkawinan anak domba Allah, yaitu kita jemaatnya atau gerejanya dengan Tuhan Yesus ya. Maka apabila ada seorang yang mau nikah ya, hal apa saja sih yang dilakukannya, misalkan pengantin prianya ya, apa saja sih yang akan dilakukan oleh pengantin prianya gitu ya. Yang pertama dia lakukan adalah memilih mempelainya, mempelai wanitanya, memilih ya. Lalu yang kedua itu adalah proses pemurnian ya. Mungkin pacaran atau tunangan ya, itu yang kita tahu dalam bahasa di muka bumi ini ya. Bahwa pemurnian dalam masa-masa pacaran atau tunangan itu akan terlihat siapa sih pasangan kita yang sesungguhnya. Dia akan tipikal seperti apa. Ya. Ya, kita akan pertama dulu ya, yaitu memilih.
proses memilih. Ya, kita akan menuju ke cinta semurni emas, tapi kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu memilih. Ketahuilah bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Itu adalah hal yang sangat luar biasa indah. Ya. Tunggu. Yang memilih kita bukanlah manusia. Yang memilih kita bukan raja, bukan presiden, tetapi pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang maha sempurna. Apakah dia salah memilih? Tidak, dia tidak pernah salah memilih. Tetapi ketika dia memilih dan dalam proses pemurnian, apakah kita akan tetap berjalan pada kehendaknya? Itulah yang akan menjadi hasil akhirnya. Ketahuilah, yang memilih kita bukan manusia, tetapi Tuhan yang tidak melihat rupa ataupun juga statusmu atau apapun juga kelemahanmu. Pencipta langit dan bumi yang memilih. Ya, proses daripada memilih ini itu kita umpamakan ya di dalam seperti kisah ya, kisah nyata ya. Ini terjadi di dalam Yohanes 5 ya. Saya akan bacakan kisah ini ya dalam Yohanes 5, yaitu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda ya. Mari kita memasuki saya akan membaca ayat ini dan silakan dibayangkan. Senantiasa kalau saya baca Alkitab, hal yang saya lakukan adalah saya membayangkannya. Saya seperti ada di TKP ya. Saya akan bacakan ya. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya ya. Jadi ada kolam, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Jadi saya kisahkan ulang ya. Jadi di situ ada kolam Bethesda. Jadi ada 5 serambinya dan di situ ada orang-orang sakit. Banyak ya di sini dikatakan orang buta, orang timpang dan orang lumpuh. Jadi kalau ada orang yang cemplung duluan ke kolam itu, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Saya akan baca ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu ya Tuhan datang kepada orang yang sakit 38 tahun. Dia melewati orang buta, dia melewati orang lumpuh, dia melewati orang yang timpang, dia melewati orang sebanyak itu. Dia melewati hal itu dan dia datang dan dia berkata bahwa ia tahu ya, ayat 6. Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan memilih orang yang 38 tahun ini sakit dan Tuhan tahu. Tuhan tahu
Apa yang menjadi masalah kita, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah sakit penyakit, baik itu masalah hubungan dengan keluarga, dengan teman ataupun dengan kerabat, Tuhan tahu. Tuhan memilih saudara dan saya. Ini adalah gambaran daripada memilih. Tuhan melewati orang-orang yang banyak, sekian banyak. Banyak di situ yang perlu disembuhkan sama Tuhan. Tapi Tuhan memilih satu. Bayangkan, siapa saya, siapa Anda, siapa abang-abang dan kakak-kakak. Demikian besarnya kasihnya kepada kita. Dia memilih kita lebih daripada orang lain. Bahkan lebih banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih pandai berkata-kata. Tapi Tuhan mau melalui kita, keluarga kita diselamatkan, teman-teman atau sekitar kita diselamatkan, bahkan kota kita berada akan diselamatkan, dimulai dari kita. Amin. Apakah suara saya putus-putus ya? Aman ya, terima kasih ya. Ketika kita menyadari satu hal penting, bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan, sangat berharga lah hidup kita. Sangat-sangat berharga. Cinta semurni emas itu diberikan dan Dia memilih kita. Bayangkan, mungkin ada yang pernah lihat di YouTube, Presiden Jokowi datang ke rumah orang belusukan malam-malam hari dan orang tersebut kaget ya. Dan apa yang terjadi apabila pencipta langit dan bumi datang ke rumah kita dan Dia melawat kita. Itu adalah hal yang sungguh-sungguh sangat luar biasa indah. Amin. Ya, lalu yang kedua ya adalah pemurnian. Ketika Tuhan memilih kita dan kita mengaminkan dan kita menjawab panggilannya. Hal yang kedua adalah pemurnian. Pemurnian itu pasti terjadi dan tidak mungkin tidak. Itu pasti terjadi. Bahkan Tuhan Yesus Kristus saja mengalaminya ketika Dia di padang gurun. Dia dicobai. Bagaimana Dia dicobai tentang makanan. Bahwa Dia lebih, bahwa firman Tuhan lebih dibandingkan dengan makanan secara fisik. Bahwa Dia tidak mau mencobai Allah Bapa. Bahwa Dia mau menyembah Allah Bapa lebih daripada semuanya. Pemurnian pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apapun juga itu dalam kehidupan kita. Sama seperti proses emas ya. Jadi dalam proses emas itu, pembuatan emas itu banyak prosesnya yang terjadi. Bagaimana emas dipisahkan daripada pasir, emas dipisahkan daripada perak, atau emas dipisahkan daripada besi. Dan cara untuk dipisahkan itu ada dua hal, dilelehkan atau dilebur ya. Lalu setelah itu dengan cairan, dengan air ya. Lalu setelah itu dilelehkan lagi. Dilelehkan atau dilebur itu bisa sampai 1400 sampai 2100 cc. Semakin murni emas itu semakin tinggi proses peleburannya. Itu bisa kita umpamakan dengan kehidupan kita. Apa yang kita sangat sayangi itu harus kita geser. Tuhanlah yang menjadi pertama dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang yang lebih senang menonton. Ada waktunya nanti kita mau menomorsatukan Tuhan lebih daripada tontonan TV, lebih daripada makanan, lebih daripada apa yang kita sangat sayangi, bahkan anak kita atau bahkan pasangan kita. Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Dan dalam proses pembentukan itulah, dalam proses pembentukan itu kita akan dimurnikan.
Dan cinta yang sangat-sangat murni itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus, seorang guru kita, dia mencontohkan bagaimana cinta yang murni sesungguhnya, ya. Kalau Yudas Iskariot mencium Tuhan di Taman Getsemani, itu untuk mengkhianati Tuhan Yesus, ya. Itu untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi cinta Tuhan itu untuk mengasihi kita. Sebagaimana yang terjadi di dalam kisah anak yang hilang, ya. Kisah anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 20. Ya, ketika dia mau harta warisannya dan dia pergi ke negara asing dan dia menghabiskan uangnya untuk berpoya-poya, untuk berzina, untuk melakukan kejahatan. Dan ketika dia sampai titik terendah dalam kehidupannya, dia sampai bekerja di kandang babi. Dan dia mau makan ampas daripada babi. Dan akhirnya dia ingin balik kepada Bapa. Dan ketika dia sudah dekat kepada Bapa, di dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Ciuman cinta kasih yang murni dan tulus dan rendah hati daripada Tuhan kepada kita, ya. Di sini dikatakan bahwa ayahnya apa? Melakukan tindakan apa? Berlari, ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Saudara, apa yang tahu, apa yang kita ketahui, kita ketika berlari itu jantung kita itu berdetak begitu keras. Dek 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 dek. Lari itu seperti jantung kita berdetak. Itu adalah menandakan cinta kasih Tuhan. Itu sama seperti yang dilakukannya ketika di kayu salib, ketika dia dicambuk oleh duri, ya, dicambuk sampai darahnya itu kelihatan dan sampai terkoyak anggota tubuhnya, dan itu detak jantungnya dek 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 dek. Dia mengasihi kita ketika dia dimokotai duri, dan bahkan ketika dia memikul kayu salib, dan dia memikul kayu salib, dan ketika jatuh dalam memikul kayu salib itu jantungnya dek 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 dek. Dan jantungnya itulah jantung yang mengasihi akan kita. Dan ketika sampai di kayu salib, dia dipaku tangannya, dipaku kakinya, dan dia ditombak hatinya, ulu hatinya, karena dia mengasihi kita. Itu adalah cinta yang murni, cinta yang sangat jujur, cinta yang sangat rendah hati dengan begitu tulus. Bagi abang-abang atau kakak-kakak yang belum mengalami lahir baru, saya mengundang abang-abang kakak-kakak untuk berdoa. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku mengakui aku orang berdosa. Ampuni aku, ampuni kejahatanku. Bapa, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Gembala dalam hidupku sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya, ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka ketahuilah pasti ada pemurnian. Apapun juga itu, baik itu proses pemurnian secara ekonomi, ya, itu akan pasti terjadi, ya. Itu pasti terjadi proses pemurnian, bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, ya. Sekedar informasi,
bahwa di tanggal 14 sampai 15 September dibentuklah suatu ajaran agama baru bernama Krislam. Lalu 2 minggu yang lalu sudah ada sapi merah, itu untuk nanti peringatan untuk pembangunan bait suci yang ada di Israel ya. Dan ini menandakan tanda-tanda akhir zaman itu sudah dekat. Ya. Mari kita yang mau sungguh-sungguh. Ini seperti saya sedang bertanya kepada kita semua. Bersediakah engkau hidup bersama Yesus dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya ataupun miskin? Ini adalah pertanyaan yang saya berikan, dan ini sama seperti ketika orang menikah ya. Bersediakah kita hidup bersama Yesus dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya ataupun miskin? Ya. Saya bersedia. Saya bersedia mengikuti Tuhan Yesus dalam kondisi apapun. Saya mencintai Tuhan Yesus bukan saja melebihi daripada perasaanku, melebihi daripada penderitaan, melebihi daripada apapun, dan bahkan nyawaku. Dan aku bersiap untuk martir. Cinta yang murni dan tulus. Mari ya bang-abang, kakak, kita tutup dalam doa untuk perenungan hari ini. Bapa, terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang telah memilih kami. Siapakah kami ini Bapa? Kami hanyalah debu tanah. Tapi Engkau mau menjadikan kami seperti emas yang murni ya Bapa. Bapa, terima kasih Engkau telah memilih kami. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih juga atas keselamatan. Terima kasih atas kesembuhan. Terima kasih atas berkat yang menghujani kami. Engkau menghujani kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau memberikan kami kelegaan, kedamaian ya Tuhan. Bahkan Engkau menyertai kami selama 24 jam. Immanuel, terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, biarlah dalam proses pengujian dan pemurnian kami, biarlah kami terlihat tulus dan rendah hati dan juga murni ya Bapa, bahwa kami sangat mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Marilah kita semua yang ada di dalam room ini, terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita yang percaya akan menang dalam kemurnian ini, mari kita katakan amin. Amin, amin, amin. Saya sharing kehidupan saya bahwa saya mau melakukan firman Tuhan bukan karena upah. Setiap kali saya berdoa ya, Tuhan, biarlah upah saya di muka bumi ini, yaitu aku dekat, melekat erat dengan Kau Tuhan. Bahkan ketika saya memberi, biarlah upah saya bukan saya diberi lagi. Tapi biarlah upah saya orang diberkati, orang diselamatkan. Kemurnian juga berdasarkan ketulusan hati dan kerendahan hati. Biarin orang berkata bahwa pencitraan dan sebagainya, enggak. Saya tidak peduli omongan orang. Saya hanya melakukannya dengan tulus dan rendah hati, dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat, apabila kita melakukan hal ini, mau ketika kita untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, kita membawa surga ke muka bumi. Amin.